Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru nonton video ini, yang baru gabung ke channel ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah dukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, lagi gak enak badan, lagi sesema, lagi batuk gitu ya. Jadi mohon maaf ada ini ya, sedikit ada batuk, sesema gitu, mohon maaf lah. Jadi ada agak gangguan dikit lah untuk dari keluarnya suara gitu. Mohon maaf lah buat teman-teman semuanya. Jadi gini teman-teman, kemarin itu kan aku tuh lagi ngebuat ini ya, reaction tentang Jakarta. Karena aku tuh udah lama banget ya nggak ke Jakarta. Terakhir ke Jakarta kan di sana kan ada Pak Cik dengan Mak Cikku, paman sama tante di sana. Dan juga ya saudara sepupu semuanya sekolah di sana dan besar di sana. Dulunya tuh aku tuh ya tinggalnya di sana juga, sama emak sama bapak juga ada di sana juga. Aku tuh pindahnya ke Jember itu tahun 1998. Karena pada tahun itu ada kerusuhan yang mencekam di Jakarta. Akhirnya kami itu didata untuk bagi yang tidak ber-KTP Jakarta pada waktu itu, kami itu dipulangkan ke Jember gitu. Banyak yang nggak percaya kalau aku tuh lahir di Jakarta gitu. Ya nggak apa-apa, itu hak kalian untuk tidak percaya, untuk percaya itu hak kalian gitu. Yang penting aku sudah menceritakan gitu. Tahun 2016 itu hari aku tuh ke Jakarta. Kebetulan aku mau ke Bengkulu. Di Bengkulu itu ada nenek sama kakek aku. Apa ya? Ya nenek kakek gitu ada di Bengkulu. Jadi sekalian mampir ke Jakarta ke rumahnya om sama tante, paman sama tante gitu, atau makcik sama dengan pakcik gitu. Sekarang mereka udah ber-KTP Jakarta, jadi ya ada pulang sih ke Jember, untuk kan masih ada orang tuanya di Jember gitu. Ada nenek di Jember dan masih ada saudara-saudaranya di Jember gitu. Seperti bapakku kan masih ada di Jember gitu. Jadi pakcik sama makcik ini ya pulang ke Jember gitu untuk nengokin mereka gitu. Walaupun mereka udah ber-KTP di Jakarta. Yang kalau dulu tuh di rumah kami itu rumah papan guys. Dulu kami ngontrak di sana, tapi sekarang pakcik dengan makcik saya itu udah nggak ngontrak tapi udah punya rumah sendiri. Dulu rumah papan tapi sekarang udah rumah biasa, tapi tetap di gang sempit itu, di Senen gitu. Jadi dulu aku tuh tinggalnya di Senen guys gitu. Jadi aku tuh kadang kalau lagi ngelihat Jakarta di dalam video itu, aku kayak seperti kembali ke zaman aku masih kecil berada di sana gitu. Karena situasinya tuh ya memang sedikit berbeda, cuman untuk keadaan di sana itu menurut saya itu nggak seberapa berubah lah gitu. Masih ada sedikit zaman dulu itu masih ada gitu. Jadi aku masih ingat banget gitu. Kita nonton bareng-bareng aja yuk, biar sama-sama kita nonton Jakarta seperti apa, realita hidup di Jakarta guys. Oke, ini guys, realita hidup di Jakarta. Iya, beda warna ya. Dulu kami sama orang tua tuh hidupnya ya seperti ini gitu, tapi masih rumah papan dulu. Kami di Jakarta itu, di Senen itu rumahnya rumah papan dulu.
Ini masih ada rumah papan ya. Ada jalan nggak? Kiri. Oh, kiri ya? Dikit miring sih susah situ aja tuh. Yang gang gede. Ya ada dikit ini. Ya makasih ya. Iya, permisi. Iya. Oh, minta aja. Iya. Ini di daerah Jakarta Timur. Yang video ini di daerah Jakarta Timur ya. Ada ini. Apa ya? Bikin konten Kak. Iya, iya. Konten gang kecil. Ah, Makasih ya. Iya. Masih ada loh ternyata ya. Tempat-tempat seperti ini tuh masih ada. Kirain aku tuh udah berapa tahun nggak ke Jakarta, kirain udah nggak ada gitu. Tempat-tempat seperti ini, rumah-rumah seperti ini ternyata masih ada gitu ya. Ini sebenarnya masih siang ya, tapi kenapa dia gelap? Karena apa ya? Nggak ada pencahayaan langsung dari atas gitu. Jadi nggak ada apa ya, ruangan apa, ventilasi lah gitu. Ini sebenarnya siang loh, tapi gelap. Harus ngidupin lampu. Dari padatnya perumahan, rumah tuh sangat padat sekali gitu. Soalnya ada sumur ya. Ada sumur ya. Nah seperti inilah dulu aku tuh kita itu nyewa rumah seperti ini. Wah kotor banget ya. Sebenarnya ini loh yang apa ya, ini sebenarnya penyakit. Halo. Masih mau masukin ke YouTube ya? Iya. Ini bisa lewat sana nggak? Nggak bisa, bisa saya lewat Lewat kolong. sana ya? Kolong. Ada tangan sih juga. Oh Ada gitu. tangga di Ada situ sana ya. juga. Kasih ya. Oh di sini ya. Ada tangga di situ ya? Kasih. Ini masih papan ya. Dulu aku tuh ini Iya. rumah papan kayak gini guys Oh dulu iya iya. di Senen itu. Padahal ini sampah nih, gue bingung ya mau nyalahin siapa. Menurut gue untuk urusan sampah ini sebenarnya harus bersinergi antara masyarakat dengan negara gitu, dengan pemerintah gitu. Karena tidak akan jadi kalau hanya masyarakatnya tertib tapi negaranya nggak hadir, pemerintahnya nggak hadir gitu. Intinya Coba. pemerintah harus menyiapkan sarana untuk mengangkut sampah tersebut. Misalnya masyarakat suruh buang sampah ke tempatnya dan pemerintah mengangkut dengan truk ya, dengan apapun itu untuk membuang ke tempat lain. Maka insya Allah tempat itu akan bersih. Nah ini kalinya kotor banget. Sebenarnya kalau mau pemerintah dengan masyarakat itu harus bersinergi. Lagi masak-masak. Intinya mencari jalan, pemerintah menyiapkan Lagi tempat masak. pembuangan sampah dan alat untuk membuang sampah. Maka insya Allah sampah-sampah itu nggak akan ke sungai-sungai, nggak akan bersepahan kayak gitu, merata-rata lah gitu. Isi bang. Kita itu memang lemah di bidang kebersihan lah dari dulu. Bisa lewat Pak. Bisa, Itu yang makasih ya. belum kita sadari sampai saat ini. Sebenarnya kalau kita mau sadar, kita mau berpikir bahwa sampah itu Permisi, membawa Bu. penyakit, bahwa sampah itu Lewat ya. berapa banyak anak-anak kita, orang-orang kita yang mati meninggal dunia karena Coba. gigitan nyamuk demam berdarah. Apa kalau di sini ya? Pokoknya nyamuk demam berdarah lah gitu ya. Gua gak tahu kalau di Malaysia ini apa. Lupa aku. Saya semua guys. Jadi nggak enak mau ngomong itu. Tenggorokan sakit tekak gitu. Jadi mohon maaf kalau bicaranya terpotong-potong. Dan
seperti gue selalu nyontohin Malaysia karena di Malaysia ini menurut saya itu terstruktur gitu. Jadi antara pemerintah dengan masyarakatnya bekerja sama gitu. Yang masyarakatnya tuh membuang sampah kepada tong sampah yang sudah disiapkan sama kerajaan, sama pemerintahnya, dibuang. Dan tugasnya kerajaan itu membuang sampah yang sudah dibuang oleh masyarakat untuk ngebuang ke tempat lain gitu. Seperti kalau di Indonesia ke TPA gitu. Sepertinya tempat-tempat seperti ini itu kurang dari adanya kontribusi dari pemerintah gitu. Jadi kerjasama pemerintah itu sangat penting sebenarnya. Ya mudah-mudahan ya bukan hanya pemerintahnya harus semangat untuk bekerja sama, tapi harus masyarakatnya juga harus saling menguatkan, saling semangat untuk bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Intinya walaupun nggak 1 minggu lah, setidak-tidaknya 1 bulan sekali untuk membersihkan lingkungan gitu. Adakan gotong royong gitu gitu. Dan terutama yang menurut gue efektif dan bagus untuk dicontoh itu ya seperti aku katakan tadi guys. Pemerintah menyiapkan tong sampah setiap rumah. Di depan rumahnya itu kalau di Malaysia itu biasanya di depan rumahnya itu biasanya disiapkan tong sampah. Dan setiap pagi itu ada kayak truk lah gitu ya, lori gitu, mengambil sampah itu untuk dibuang ke TPA. Itu. Di Indonesia juga banyak yang melakukan seperti itu. Gitu guys. Jadi menurut saya di Jakarta di tempat-tempat yang tadi itu kalau dibuat seperti itu mungkin nggak sekotor itu guys, gitu. Ini demi menyelamatkan nyawa manusia loh. Ini penyakit loh sebenarnya. Tapi apapun itu mudah-mudahan pemerintah segera hadir, segera memberikan solusi untuk kekotoran ini, dan masyarakatnya juga cepat sadar, pikirannya cepat sadar bahwa ini kotor, tidak harus ada di sini kekotoran ini. Maka kita harus ubah dari kita sendiri, baru kita ubah orang lain agar kebersihan lingkungan terjaga dengan baik guys. Terima kasih buat semuanya. Ingat, sampah itu adalah penyakit. Penyakit itu adalah sampah guys yang kita buang. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salawat guys.